Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadinil Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidki wal wafa. Allahumma salli ala nuril anwar, amin, wa sirril asrar, wa tiryagil aghyar, wa miftahi babil yazar, sayyidina Muhammadinil Mukhtar, wa alihil athhar, wa ashabihil akhyar, adada ni'amillahi wa ifdalihi, amma ba'd. Jamaah sekalian, alhamdulillah pagi ini kita berkumpul di Madrasah As-Sa'adah Al-Abadiyah, satu lembaga pendidikan yang sudah lama dibangun. Alhamdulillah tadi saya sempat berbicara, mendapat ilmu banyak dari Kiai Haji Muhammad Arif, juga ada rekan saya Pak Badru, Pak Bahrun. Alhamdulillah di pendidikan ini memang nggak boleh putus. Pendidikan namanya juga tarbiyah. Tarbiyah itu asal kata dari berkembang. Makanya orang yang mendidik secara berkembang disebut Rabbun. Tarbiyah. Sesuatu yang tumbuh aja harta disebut riba. Jadi pendidikan yang sifatnya itu untuk menumbuh kembangkan kecerdasan, akhlak, semuanya itu disebut tarbiyah, lembaga tarbiyah. Makanya Nabi berkali-kali membedakan antara pendidikan adab dengan akhlak. Kalau akhlak itu ada di dalam hati, asal kata dari khalaqa, khilqah, ciptaan. Para guru mungkin pada paham itu. Kalau yang satu lagi namanya adab. Adab itu perlu diajarin sesuai kondisi lingkungan. Makanya waktu Nabi mengatakan adabani rabbi fa ahsana ta'dibi, Allah mengajarkan kepadaku. Siapa? Nabi tidak mengatakan adabanillahu, adabani rabbi. Pendidikan, karena dia akan menumbuh kembangkan sesuai lingkungan, bi'ah. Fa ahsana ta'dibi, maka sebaik-baiknya yang bagus adalah pendidikan itu dari Allah. Makanya Bu, Bapak, anak kita ini bukan cuman lahir dari madrasah. Jadi kalau umpama anak kita nggak sesuai hasil, jangan disalahin sekolahnya. Karena pendidikan ada 3, kalau kata guru-guru nih, kalau kata Pak Bahrun ada 3. Pak Bahrun lebih jago tuh, ya, guru BK deh. Namanya disebut, kata Pak Bahrun tuh stakeholder. Ada lingkungan, ada rumah, ada madrasah. Jadi madrasah itu pesantren, madrasah bukan pabrik yang ditungguin hasilnya. Mana nih nggak jadi-jadi, mana nih kok cuman segini doang. Di rumah dilanjutin apa enggak tuh pendidikan. Satu lagi di lingkungannya gimana. Kalau lingkungan dan rumah nggak mendukung apa yang diajarkan madrasah, itu namanya bukan tarbiyah. Kita cuma nungguin hasil doang. Itu kita menyamakan pendidikan madrasah kayak pabrik. Anak kita jadi kayak pabrik, nungguin dicetak apa kagak. Padahal yang kita lupakan adalah anak kita ini adalah bentuknya dari ruh. Dia ada telinganya, ada matanya, ada hati, jantung yang bisa merekam semua apa yang ditangkap sama yang dia lihat. Dari mana kita tahu, Beb? Di surah An-Nahl jelas dikatakan wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum. Allah ini mengeluarkan kalian dari rahim ibu kalian, la ta'lamuna syai'a. Kamu enggak tahu apa-apa sebelumnya.
Wa ja'ala lakumus sam'a, kemudian Allah fungsikan telinga, wal absara, pandangan, wal afidah, kemudian hati, karakter. Jadi apa? Jadi pertama kali Al-Quran ini nih, lihat bahasa Al-Quran. Al-Quran gak asal nyusun. Wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal afidah. Kenapa sam'a dulu disebut? Karena bayi pertama lahir itu gak mungkin bisa melihat, gak mungkin ada perasaan. Bayi pertama kali lahir, alat pertama yang harus digunakan adalah sam'a, mendengar. Makanya ketika lahir Sayyidina Al-Hasan wal Husain diazankan nama Rasulullah dan diiqamahkan telinganya. Kalimat tauhid pendidikan pertama itu udah masuk. Wa aqamaha fil yusra, dan diiqamahkan di telinga kirinya. Setelah di kalimat-kalimat yang baik, makanya ada istilah, kalau kita tuh ada tradisi sebagian saudara-saudara kita ada acara akikah. Bayi itu dikelilingkan di tempat kiai-kiai habaib lagi diri lagi baca sholawatan supaya bayi itu mendengar. Pakar pendidikan Howard Gardner tuh pernah mengatakan, orang bayi itu belum tentu dihukum dari sejauh mana dia besarnya, tapi dari sejauh mana waktu dia kecil tuh dengar apaan. Nah, bayi anak-anak kita ini dengar tuh sholawat, makin lama makin besar. Apalagi ibu-ibu kita nih, Masya Allah, wajah-wajahnya habis hadir pengajian ditularkan kepada anaknya di saat lagi tidur. Masuk pendidikan, kemudian dilihat apa yang dilihat sama anak kita di rumah. Setelah dilihat baru wal afidah, masuk ke dalam bentuk sifat, namanya karakter. Satu sifat, watak. Nah, watak ini nih yang suka ingin diacak-acak oleh orang-orang yang gak suka dengan kebaikan. Makanya di dalam Al-Quran pendidikan itu cuma 2 dibekalkan buat kita. Nanti Bapak Ibu bisa ngelihat di surah An-Nisa ayat 9. Di situ disebutkan wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afan. Hendaklah kalian takut untuk meninggalkan satu generasi dhi'afan. Generasi kita ini lemah. Khafu alaihim, takut kepada mereka nih generasi kita. Bekalnya cuma 2. Falyattaqullah wal yaqulu qawlan sadidan. Hendaklah dikasih bekal takwa kepada Allah. Yang berikutnya, ajarin dia, ngajarin omongan-omongan yang jujur. Omongan jujur itu beda sama omongan polos. Polos itu kurang cerdas. Kalau jujur ada unsur kecerdasan. Polos itu nggak boleh ada orang cacat dikomentarin hari itu juga. Itu namanya polos. Tapi kalau jujur, dia selalu berbicara yang benar berdasarkan kecerdasan. Nabi kita jujur, tapi bukan polos. Nabi kita jujur tapi bukan polos. Nah, pendidikan ini akhirnya Nabi pernah ketika lagi turun ini ayat, Nabi langsung mengumpulkan semua para sahabatnya. Apa yang dikatakan Nabi di situ ada Thauban. Yang dikatakan Nabi ini adalah bukan ramalan, karena Nabi bukan seorang peramal. Yang dikatakan Nabi adalah bukan suatu prediksi. Kata prediksi itu bisa salah bisa benar. Tapi yang dikatakan Nabi adalah merupakan dalailun nubuwah, merupakan tanda-tanda kenabian, yang mana Al-Quran mengatakan wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Tidak pernah berbicara dari omongan Nabi kecuali wahyu yang menaunginya. Apa yang dikatakan Nabi pada abad, ribuan abad yang lalu, apa yang dikatakan Nabi di depan para sahabatnya? Nabi pernah mengatakan yushiku antada'a alaikumul bikumul umam. Sebentar lagi di umat, sekelompok umat akan mengundang teman-temannya. Kama tada'al akalatu ila qas'atiha. Persis
seperti kita mengundang orang lagi lapar disuruh makan nasi mandi di tengah-tengah. Kayak gimana tuh? Ya, ibu di rumahnya bapak-bapak undang orang yang lagi lapar banget dikasih nasi kebuli mandi atau nasi uduk. Nasi uduk masih ada sekarang si ulam ditaruh tuh, ada ayam, ada apa. Ini yang diundang kita yang lagi lapar. Kira-kira nasib makanan tuh kayak apa? Yang punya sendok dia congkel dengan sendoknya, yang punya garpu dia tusuk dengan garpunya, yang punya pisau dia iris dengan pisaunya, yang nggak punya apa-apa dia acak-acak dengan tangannya. Begitu gambaran Nabi, bukan gambaran saya. Kenapa? Karena dia tidak mau pendidikan ini diambil oleh mereka. Kemudian apa kata Nabi ketika Nabi mengatakan demikian? Sahabat tanya, qalu anahnu min qillatin yauma idin ya Rasulullah. Apakah kita pada saat itu jumlah kita itu sedikit? Apakah di saat kita diacak-acak bagaikan makanan, ini kita bukan sebagai lawan, bagaikan makanan. Mending kalau lawan sama lawan. Ini enggak, kita makanan, yang satu lagi ngacak-ngacak lagi lapar. Sahabat tanya, anahnu min qillatin yauma idzin ya Rasulullah. Apakah jumlah kita pada saat itu sedikit? Apakah jumlah kita pada saat itu minoritas? Apa kata Nabi? La bal antum yauma idzin katsir. Tidak, justru jumlah antum pada saat itu banyak. Jadi jumlah kita pada saat itu, kata Nabi, waktu orang lagi mau mengacak-acak pendidikan kita, akhlak kita, akidahnya didangkalkan, pendidikannya dikerdilkan, pakaiannya ditelanjangkan, makanannya diracun. Apa kata Nabi? Bal antum yauma idzin katsir. Justru jumlah kamu pada waktu itu banyak. Walakinnakum, akan tetapi, gutsaun ka gutsa'is sail. Jumlah kamu tuh yang banyak bagaikan buih di tengah-tengah lautan. Buih sebanyak apapun namanya buih itu mudah dibawa kemana aja. Dibawa ke utara dia ikut ke utara, dibawa ke barat dia ikut ke barat, dibawa ke timur dia ikut ke timur, sampai di ujung tidak ada wujudnya sama sekali. Itu nasib kaum muslimin yang digambarkan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ini kita menghadapi dalam tanda kutip, ini mungkin bahasanya serem, perang pendidikan ini bukan kita menghadapi seperti perang Uhud yang kelihatan ujung tombak. Kita bukan menghadapi perang Badar yang kita melihat bagaimana runcingnya pedang, bukan. Karena ini perang tidak ada bekasnya sama sekali, nggak ada darahnya sama sekali. Bagaimana dampaknya nanti puluhan tahun kemudian. Makanya Bapak Ibu, kalau kita nggak serius ngedidik anak kita, Nabi akan katakan tadi itu lemah semua-muanya. Kemudian ketika Nabi mengatakan demikian, apa yang dikatakan Nabi? Waliyanza'anna min suduri aduwikum al-muhabah. Akan ditarik dari dada kaum orang-orang yang benci kepada kalian semua al-muhabah, rasa takut. Jadi ini yang mengacak-acak pendidikan itu nggak pernah ada rasa takut dengan kita, jumlah, apalagi jumlah kaum muslimin yang banyak, enggak. Mereka nggak pernah takut mengambil Masjidil Aqsa dengan jumlah kita nih yang tiap hari apa? Jumlah umroh tuh sampai padat bener kuotanya. Dia nggak takut. Dia nggak takut dengan jumlah kita yang tiap bulan ngadain maulid di tiap-tiap majelis tempat. Dia nggak takut. Dia nggak takut dengan jumlah pendidikan kita ini yang banyak. Dia nggak takut. Kenapa? Karena dia tahu kita bagaikan buih. Lemah pendidikannya, lemah ekonominya, lemah akhlaknya, lemah moralnya, lemah persatuannya. Makanya kan ada ini tuh, bersatu dalam ibadah, al-wahdatu fil ibadah wal jama'atu fil ibadah, al-wahdatu fil aqidah. Bersatu dalam aqidah, wal jama'atu fil ibadah, berjamaah secara ibadah.
Kita udah dilemahkan. Kenapa? Karena kita nggak bersatu. Nggak boleh ada orang sholat tangannya di dada dikit kita musuhin. Nggak boleh ada yang di bawah dikit kita musuhin. Nggak boleh ada yang pakai kunut kita marahin. Nggak boleh ada yang satu lagi pakai kunut malah kita sudutkan. Nggak bisa. Ini orang-orang udah bakal, ini jangan salah, mereka ini udah ngelihat kita, pendidikan kita tuh hanya sebatas itu doang, seremoni doang, asal syarat. Dia lupa bahwa nilai-nilai pendidikan yang ditanamkan Nabi yang mestinya Islam rahmatan lil alamin, tapi kita praktekkan rahmatan lit taifin, rahmat untuk kelompok kita saja. Akhirnya kita cuma senyum buat kelompok kita, baiknya sama organisasi kita doang. Kalau dia beda status, beda partai, beda apapun, beda mazhab, beda golongan, kita marahin. Nggak bisa. Ini bakal hancur kita pendidikan. Oleh karena itu Nabi dari jauh-jauh mengatakan, waliyanza'anna min suduri aduwikum al-muhabah. Mereka itu akan ditarik dari dada musuh-musuh kalian al-muhabah, rasa takut kepada kaum muslimin. Gak ada yang takut sama kita. Kenapa? Karena mereka tahu kita ini lemah. Tadi Al-Quran mengatakan, wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afan. Hendaklah kalian takut untuk meninggalkan keturunan-keturunan yang dhi'afan, yang lemah. Persis apa yang dikatakan Nabi tadi, bagaikan buih di tengah-tengah lautan. Dibawa kemana aja kita ikut. Anak-anak muda kita nggak bisa berharap banyak. Kalau kita lihat anak-anak muda, bukan yang di sini, tapi yang lihat di tempat-tempat lain, nggak bisa berharap banyak. Makanya kata Ibnu Khaldun dalam kitab Al-Muqaddimah, al-maghlub yatba'ul ghalib. Orang yang terkalahkan pasti akan mengikut yang menang. Gaya rambutnya dia ikut ke sana, padahal saudaranya bukan, siapanya bukan. Lemah, kesian pendidikan kita. Kalau disuruh upacara pasti males-malesan. Ya, kita nilai-nilai proklamasi, kita nilai patriot, kita ini lemah. Kita nggak dikenalkan siapa Sultan Mahmud Shah. Kita tidak dikenalkan bagaimana orang-orang dulu menandatangani perjanjian Tordesillas menghadapi Portugis dan Spanyol. Kita tidak dikenalkan bagaimana Tuku Umar ketika menyusun hikayat perang Sabi yang diambil dari kitab Tanbihul Ghafilin untuk melawan Belanda yang bernama Van Swieten. Nggak dikenalkan kita. Kita tidak dikenalkan Bagus Buang dari Banten. Kenapa? Karena kita ini dicekoki oleh pendidikan-pendidikan yang mana jauh dari Islam. Akhirnya tadi lemah. Dan setelah itu kata Nabi, waliyanza'anna min sudurikum, akan ditarik dari dada-dada kalian, waliyakdzafanna, kalian akan terdampak satu penyakit al-wahan, kata Nabi. Sahabat tanya lagi, wa mal wahan ya Rasulullah, wahan itu apa? Nabi cuma jawab dua, hubbud dunya wa karahiyatul maut, cinta dunia dan takut mati. Sekarang antum lihat deh, ana diundang ceramah di berbagai tempat. Itu panitianya sebelum ngomong, ini sih alhamdulillah di sini orang-orang pendidikan, ana paham betul. Ana ini orang Betawi, sama mungkin sama Kiai Haji Muhammad Arif. Gak jauh beda lah, orang Jatinegara. Ya kita nggak punya kampung, kampung kita ya kampung istri udah. Pulang kampung ikut karena istri kita pulang kampung. Orang tongkrongan, ya Betawi, layaknya Betawi deh. Kalau ngomong kalau udah ngomong dulu baru mikir. Kalau sama Betawi asal jangan baper aja. Kita tempat nongkrong, bergaul, tapi aneh bisa bedain kapan di waktu menyampaikan pendidikan, kapan di waktu ngobrol. Masa kita lagi mau ceramah tiba-tiba dia bilang begini, Beb, antum kan lucu tuh, kalau bisa ntar ceramahnya yang lucu ya. Lu salah ngundang. Jangan ngundang gue lu kalau mau. Aneh bilang enggak Bib, ntar masalahnya jamaahnya ngantuk. Yang ngantuk suruh pulang. Udah beres.
Masa kita korbanin ilmu, waktu mumpung lagi dapat ilmu kayak begini kita terus ngelucu. Ya boleh sih ngelucu, boleh aja, tapi jangan sampai kita apa aja isinya lucu. Kan kita sayang punya kitab banyak, kenapa kagak diturunin sebagian ilmu kita? Kan kita sayang bawa oleh-oleh dari hadis Nabi, ada ayat Al-Quran. Ya masa sih maksain banget, cuman karena ingin selera dari jamaah kita turutin, tapi dampaknya bahaya. Dokter kalau ngikutin pasiennya itu bisa hancur. Kata dokter, nanti nih umpama nih pasiennya kena penyakit gula, ente ntar nggak boleh nih makan gini. Ya tapi enak banget tuh dok. Ya udah boleh deh, tapi ente habis gini nggak boleh makan gini, ini kayaknya kolesterol ntar agak tinggi, kayaknya enak tuh gurih-gurih dikit. Ya udah boleh deh. Lah kalau dokter tuh begitu terus nggak pakai mau nyuntik karena nggak enak, hancur. Memang apa yang diomongkan, apa yang dibicarakan kadang-kadang kita alamin pahit buat kita, tapi itu perlu karena Nabi yang ngomong, karena anda harus sampaikan itu. Makanya kata Nabi yang terakhir adalah waliyakdhafanna min sudurikum, akan kena dampak penyakit dalam jiwa kalian, al-wahan, yaitu al-wahan. Kata sahabat tanya, wa mal wahan ya Rasulullah, apa itu wahan? Nabi cuma jawab dua, hubbud dunya wa karahiyatul maut. Cinta dunia, terlalu cinta kepada dunia, wa karahiyatul maut, dan takut akan kematian. Terlalu cinta kepada dunia sampai kita lupa pendidikan. Jalan-jalan bisa, bayaran kagak. Umpama umroh bisa, giliran perhatiin tetangganya yang ada di mana, di rumahnya dia nggak bisa diperhatikan. Nggak bisa, nggak boleh bisa begitu. Pendidikan tuh harus dari akhlak dulu. Makanya kata Dr. Said Ramadan Al-Buti, itu dosen saya yang meninggal waktu lagi ngisi ceramah. Saya tuh hadir rutin di pengajian beliau setiap malam Rabu di Damaskus University. Itu setiap di ceramah tuh di Masjid Jami'ul Iman malam Rabu selalu direkam tuh, ada handphone, ada apa. Pada saat itu beliau ditaruh handphone, disangkanya itu rekaman, nggak tahu handphone itu mengandung ada unsur ada bom di situ, meninggal dia, mati syahid. Nah beliau katakan apa? Pendidikan yang paling bagus adalah satu, yaitu al-akhlak. Mukjizat Nabi paling top akhlak. Mukjizat lain boleh hebat, tapi yang paling top adalah mukjizat Nabi. Kan kalau kata guru-guru kita nih yang ngajar di sini, mukjizat asal kata dari ajaza yu'jizu i'jazan fahuwa mukjizun. Artinya melemah, melemahkan. Orang Arab menambahkan tak marbutoh di akhir, menandakan sebagai mubalaghah, satu hiperbola. Artinya membungkam. Mukjizat Nabi satu apa? Akhlak. Kalau mukjizat para nabi yang lain bisa jadi laku saat itu, tapi di saat sekarang belum tentu laku, Bu. Pak, belum tentu laku. Mukjizat dulu, lakunya dulu. Tapi zaman sekarang belum tentu. Dan Allah pun ngasih mukjizat juga lihat-lihat orang. Kayak Nabi Sulaiman, Nabi Muhammad dikasih apa? Bisa bisa mendatangkan angin puting beliung. Karena apa? Karena Allah tahu Nabi tawadu, para anbiya tawadu. Coba kalau mukjizat itu diserahin sama saya, nggak boleh ada yang senggol dikit di pasar, mainin angin mulu, mainin angin lagi. Nih saya pernah ceramah di satu tempat, mungkin bapak-bapak yang pendidik ini pada tahu, ada namanya special need. Special need itu sebenarnya butuh pendamping namanya guru ortopedagog. Dia supaya dia ini nanyanya apa aja, agak kalau mungkin bahasa kasarnya autis.
Dia kalau nanya ngomong dulu, mikir belakangan. Ceritanya saya ceramah, lagi ceramah tentang Nabi Allah Ibrahim. Nabi Allah Ibrahim ditangkap sama Raja Namrud, diikat, habis diikat dilempar pakai manjanik kayak ketapel gitu ke api, tengah-tengah api dibakar dan tidak mempan. Ini anak nunjuk lagi. Saya bilang, "Ntar ya, sebentar ya, saya ceramah dulu." Saya ngeliat, oh wajah-wajahnya nih wajah spesial nih. Tapi saya harus hargain karena dia mau tanya. Selesai ceramah saya bilang, "Tadi yang mau nanya siapa?" "Saya." "Siapa namanya?" "Emir." Saya ingat namanya Emir. "Emir tinggalnya di mana?" "Di Cinere." "Ya." "Emir mau nanya apa?" "Nih lihat nih, mukjizatnya Nabi abadi, mukjizat para anbiya lain belum tentu abadi." "Emir mau nanya apa?" "Saya lihat tetangga saya lebih hebat dari Nabi Ibrahim." Saya kaget, saya shock juga ini. Saya kayaknya salah ngasih mic ini. Oh gitu, ucap juga saya. Tapi saya pikir namanya anak kecil, ya gampang lah paling pertanyaannya. Saya lupa kalau anak ini adalah spesial need. Jangan salah loh, spesial need itu bukan kebutuhan khusus, dia kecerdasan khusus yang kita belum tentu nyampe, dia udah nyampe. Oh gitu, tetangga kamu siapa? Saya sambil nahan juga ini. Tetangga ini siapa? Deddy Kobuser ya, ahli sulap ya, ahli ini ya. Ayo, tenang saya. Di luar dugaan jawaban dia bikin saya shock dan nggak ada tuh di kitab. Tetangga saya pemadam kebakaran. Serius loh. Kalau Nabi Ibrahim kan Ustadz, dia diikat dulu, ditangkap, dilempar. Kan dia nggak mau dilempar ke api karena terpaksa dilempar ke api. Tapi tetangga saya nggak boleh dengar ada api, dia samperin. Kan hebatan tetangga saya ya Ustadz ya. Ah udah, terserah lu dah. Cuman saya lagi mikir gini, iya juga ini. Sederhana, nyengir, tapi mikir. Iya juga, nih gimana kalau anak-anak pada nanya ginian. Akhirnya lama-lama saya ketemu di jawaban buku Fiqhus Sirah Dr. Said Ramadan Al-Buti. Kalau Nabi Yusuf bajunya ini bisa menyembuhkan Yakub yang buta dan kemudian mengkencangkan lagi nih kulit-kulit Zulaikha yang sudah kendur. Ya, Nabi Yusuf itu kalau abadinya sampai sekarang diwarisin para warasatul anbiya, itu skincare gak laku. Lah beneran, ibu-ibu glowing lagi. Pama ustadz-ustadz di sini nih warasatul anbiya, diwarisinya bukan cuma ilmu tapi mukjizat Nabi Yusuf. Yang mana coba ustadz mana tuh pakaiannya dibuka, di glowing, di gini-giniin muka ibu-ibu, glowing kagak pingsan ntar. Artinya itu dia. Nah kan bukti itu Nabi Ibrahim apa? Mukjizatnya hebat, tapi belum tentu bakal cocok sampai akhir. Yang cocok adalah mukjizat Nabi Muhammad dalam pendidikan. Apa? Akhlak. Akhlak itu nggak bisa diganti. Ilmu tadi Haji Muhammad Arif bilang dari YouTube bisa, sekolah yang bagus bisa, yang bagus banyak, yang lebih pintar lagi banyak, gurunya hebat-hebat banyak. Tetapi yang penting adalah menyekolahkan anak di madrasah itu dan di pesantren dan dihafalkan Quran. Tujuannya tadi agar karakternya dia terbiasa menjadi dewasa. Itu yang penting. Ya, makanya kita dukung pendidikan dengan cara apa? Anak kita didik juga di dalam rumah. Yang tadi, yang terakhir kita lanjutin, hubbud dunia, terlalu cinta kepada dunia. Dan yang terakhir, wa karahiyatul maut, takut mati. Takut mati ini bisa bersifat hakiki, tapi kata para ulama takut mati ini bisa bersifat majazi. Bisa bersifat majazi, kiasan. Takut jabatannya hilang,
takut kekayaannya hilang, takut wibawanya hilang. Nah semuanya itu disingkirkan karena kita tidak pernah memperdulikan apa arti pendidikan. Akhirnya generasi-generasi kita menjadi generasi-generasi yang tadi itu lemah semuanya. Dan yang terakhir, Al-Quran tadi membedakan. Pertama kata-kata wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim. Khasya yakhsha dalam bahasa Arab takut. Ditutup dengan khafu alaihim, takut juga. Apa bedanya khasyah dan khauf? Al khasyah takut kepada izzatullah, kewibawaan Allah. Kita ini belum tentu hidup bakal selamanya, benar kata Kiai tadi. Ya, kita belum tentu selamanya hidup. Kita ada hari di mana kita sukses, ada hari di mana kita akan turun. Ada hari di mana kita sehat, ada hari di mana kita sakit. Ada hari di mana kita dijunjung tinggi dapat rezeki banyak. Ada suatu hari kita akan mendapat ujian dari Allah. Wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Tiada hari melainkan aku gilir di antara manusia. Ya. Jadi nggak usah takut. Semua apapun yang diserahkan, apapun problem kita mutlak serahkan pada Allah. Nabi diajarin sama Allah. Kata Allah apa? Fala yahzunka qauluhum. Enggak usah pedulikan omongan mereka wahai Muhammad. Inna na'lamu ma yusirruna wa ma yu'linun. Kami itu tahu apa yang dirahasiakan, apa yang diumumkan oleh mereka, diam aja. Wahjurhum hajran jamila, kalau kata surat Al-Mudaththir. Tinggalkan mereka dengan tinggal yang indah. Kata Allah, kalau udah meninggalkan semuanya dengan cara indah, Allah akan janji akan menghadapi semua problem. Dan orang-orang yang menyudutkan kita dikatakan apa? Wazarni, aku yang menghadapi. Wal mukadzibina ulin na'mati wa mahilhum qalila. Aku yang akan menghadapi semua, dan aku akan rontokkan mereka secara perlahan demi perlahan. Jadi Bapak Ibu, kita nggak boleh nyerah dalam mendidik anak kita. Ingat, satu-satunya pendidikan yang kita sumbangkan buat lembaga pendidikan yaitu kerjasama. Kerjasama, bangun ibadah-ibadah, tempat-tempat ibadah. Tadi Kiai Haji Muhammad Arif mengatakan bahwa kalau kita nggak saranain nih orang-orang dengan ibadah, kita ibadah di mana lagi? Kalau tidak dengan ada wadahnya. Dengan wadahnya kita nanti akan dihitung. Man sanna sunnatan hasanah. Barang siapa yang mengerjakan kebaikan, falahu ajruha, maka bagi dia pahala. Wa ajru man amila biha ila yaumil qiyamah. Dan pahalanya terus sampai akhir. Jadi kita wafat ini terus pahalanya ngalir. Tetapi terbalik kata Nabi, wa man sanna sunnatan sayyi'ah, barang siapa yang dia mengerjakan keburukan, fa alaihi wizruha, maka bagi dia adalah satu dosa yang besar. Wa wizru man amila biha ila yaumil qiyamah, dan dosa bagi orang yang telah mengamalkan dari akibat yang kita mulain sampai kapan? Ila yaumil qiyamah. Nah, Bapak Ibu semua, kiranya mungkin sampai di sini dulu. Kita tutup dengan sholawat ya. Dengan sholawat. Bapak Ibu tim hadroh, jangan lupa kita mainin sholawat ya. Sholawatnya apa yang kira-kira akrab? Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ya Rabbi bil balligh maqasidana waghfir Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami.
أم حبت الريح من تلقاء كاظمة وأومض البرك في ظلماء من عظم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم قد تنكر العين ضوء الشمس من رمد وينكر الفم طعم الماء من سقم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى وسع الكرم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم ارزقنا توفيق الطاعة وبعد المعصية وصدق النية وعرفان الحرمة وأكرمنا بالهدى والاستقامة وسدد ألسنتنا بالصواب والحكمة واملأ قلوبنا بالعلم والمعرفة وطهر بطوننا من الحرام والشبهة واكفف أيدينا عن الظلم والسرقة واغضض أبصارنا عن الفجور والخيانة واسدد أسماعنا عن اللغو والغيبة وتفضل على علمائنا بالزهد والنصيحة وعلى المتعلمين بالجهد والرغبة وعلى المستمعين بالاتباع والموعظة وعلى مرضى المسلمين بالشفاء والراحة وعلى موتاهم بالرأفة والرحمة وعلى مشايخنا بالوقار والسكينة وعلى الشباب بالإنابة والتوبة وعلى النساء بالحياء والعفة وعلى الأغنياء بالتواضع والسعة وعلى الفقراء بالصبر والقناعة وعلى الغزاة بالنصر والغلبة وعلى الأمراء بالعدل والسفقة وعلى الرعية بالإنصاف وحسن السيرة وبارك للحجاج والزوار بالزاد والنفقة واقض ما أوجبت عليه من الحج والعمرة بفضلك ورحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.